SMK Islam Al-Hayati, betul? Mal-Hayati. Iya itu dia deh, kurang lebih. Perasaan kayak telinga aku udah bener deh dengernya. Kamu nggak pernah denger deh dulu ngomong ya nggak tahu ngomong. Ini ngapain? Apa ada sih? lagi syuting buang ingus mau dulu. saya habis makeup kenapa? Oh makeup iya baiklah. buru-buru macet tau nggak macet hari ini banyak yang Hari ini macet banget karena padahal ini momennya harusnya bagus ya, momen penting karena tanggal 20 Mei itu adalah Hari Kebangkitan Nasional. Artinya apa Om? Selamat Hari Kebangkitan apa gimana? Nggak usah diucapin. Gak usah diucapin karena Pokoknya ya Hari Kebangkitan Nasional. Hari ini udah. Hari Kebangkitan Nasional. Iya, Udah. iya. Kamu Dan- mau ucapin sama siapa kamu? sama Sama siapa? Pak sama Budi Utomo. Nah, ini ucapin Pak Budi Utomo selamat Hari Kebangkitan Nasional. Oh iya. Udah. Udah. Om Deddy tadi kan diwakili. Ya, udah. Udah sekarang kita langsung. Saya masih kesel jalanan macet soalnya. Iya hari ini macet banget. Kenapa sih ya? Jalanan macet di Jakarta biasa. Kalau nggak Benar. macet berarti ada rusuh biasanya. Tapi lebih baik jalanan macet daripada jalanan berlubang. Betul, Karena itu karena- bisa memicu kecelakaan. Betul. Saya pernah naik motor jatuh gara-gara jalanan berlubang. Yang jatuh? Saya jatuh. Enggak, ini beneran Motornya cerita. nggak apa-apa. Saya beneran. Kamu jahat banget ya kamu. Ya kan aku tanya. Om Saya naik Deddy. motor jatuh beneran jalanannya berlubang, beneran jatuh. Besok Itu saya karena nggak hancurin tuh lubang. Loh, ya makin dalam dong. Ya, biarin jatuh yang lain sekalian rasain. Jahatnya, Saya doang yang minta jatuh. ampun. Itu pasti lagi meleng ya kan? Iya, Nggak mikirin konsentrasi. kamu Ya. soalnya. Berarti aku menuai petaka ya. Iya benar. Tapi bicara tentang jalanan berlubang. Nah sekarang begini, seandainya Apaan sih Om? Laler, seandainya ada jalanan berlubang di jalanan gitu dan Anda tahu gitu. Anda mau nggak ngebenerin jalanan berlubangnya? Nggak dibayar, pasti nggak ada yang mau. Baru aku mau bilang Wani Piro. Nah kan pasti nggak ada yang mau. Tapi kemarin ini lagi heboh banget di sosial media tentang seorang kakek-kakek. Kakek-kakek ini adalah pengayuh beca. Oke. Pengayuh beca. Dan si kakek-kakek ini dia kerjanya adalah ngebenerin jalanan sudah lebih dari 10 tahun tanpa dibayar. Wow. Jadi dia ada lubang dibenerin, ada lubang dibenerin. Kakek-kakek ini bekerja tanpa dibayar. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak jatuh di lubang tersebut. Keren. Keren banget kan? Ini benar-benar Ini sebagai beneran ada. sukarelawan Nah, gitu. kalau kita bicara kebangkitan Wow. nasional harusnya seperti ini. Iya, Ini baru betul. kebangkitan nasional. Setiap individu mengerjakan pekerjaannya untuk orang lain dan memperhatikan apa yang orang lain perlukan tanpa pamrih. Ini baru kebangkitan Betul banget, nasional. betul. Kita lihat dulu kakek-kakek yang seperti apa yang mau melakukan hal seperti itu. Silakan. Di Hari Kebangkitan Nasional ini ada sosok yang bisa kita contoh semangat dan perjuangannya. Dia adalah Pak Abdul Syukur, seorang tukang becak yang sudah 10 tahun menambal jalanan berlubang di kota Surabaya. Dengan alasan tidak ingin para pengguna jalan celaka, kakek berusia 65 tahun ini menekuni hobi uniknya dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sepulang mengais rezeki dari malam hingga dini hari, Pak Dul menutup lubang jalanan dengan batu dan aspal bekas. Saat ini sudah banyak ruas jalan Kota Pahlawan yang sudah ditambal oleh Pak Dul. Pak Abdul Syukur. Oke, karena ini orang tua sekali, Anda yang undang. Loh, Biasa harus gitu sih? takut jantungan kalau lihat saya kamu undang. Oh iya bener ya. Oke baiklah, ini dia Pak Abdul Syukur. Oh, Pak Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik-baik. Baik-baik. Wih, luar Terima biasa. kasih bisa ketemu sama hitam putih. Oh iya. Saya kan TV Tok sekarang bisa Sekarang ya, ketemu. Pak. Ternyata gimana Pak aslinya Pak? Gembira tidak? Oh, gembira. Tapi gembira, Iya. tapi kalau ngelihat aslinya Mas Deddy gimana Ya rasanya? biasa. Silakan Pak Dudut. Kamu mancing sih ya. Kalau ini Pak, kalau ini aslinya gimana Pak? Lihat mukanya gimana? Betulnya cantik. Tapi kalau saya lihat yang cantik, tua keladi makin tua makin jadi.
Nggak berani lah. Nggak berani. Nggak berani, bagus, Bapak. Udah tua, umur udah tua gitu. Udah berapa Pak umur? 65 saya. Udah 65 tahun. 65 tahun. Bapak tuh ngayuh becak dari umur berapa? Umur mulai 68 sampai sekarang ini. Umur 68 kan Bapak umur 6. Oh, tahun 68. Dari tahun 68 sampai iya, sekarang. sampai sekarang itu sampai 2015. Ngayuh becak, Pak, dari Iya. tahun 68. Iya. Wih, udah sampai Eropa dong ya. Kalau di total kilometernya iya kali Alhamdulillah, ya. Mas. Ya. Dari tahun 68 ngayuh becak kan udah sampai Eropa itu harusnya. Iya harusnya sih. Udah berapa? Kerjaan lainnya apa, Pak? Nggak ada. Nggak ada yang bikin betul jalan itu. Kalau ada naik becak, ada lubang saya lihat. Kalau sudah ada yang buat makan, malamnya ditempel gitu. Nggak ada yang bayar Mas untuk pukul-pukul gitu. Ngapain, Pak? Biar orang lain tuh tidak celaka gitu. Yang naik kendaraan motor itu. Kadang-kadang kalau hujan kan tak kelihatan der gitu kan jatuh. Emang ada Bapak pernah lihat? Pernah di stopan Pak Cepur sampai 7 becak itu Mas. 7 becak jatuh. Enggak, yang buat nguruk itu. 7 becak yang buat nolong. nguruk. Tarik gagal ya, tarik gagal sampai 7 kali gitu. Buat nguruk itu. Kan lubangnya dalam Mas. Iya, iya, enggak, maksudnya Bapak pernah lihat ada yang kecelakaan jatuh? Jatuh sering rombong, becak yang enggak kuat-kuat tuh ngindari tuh. Motor pernah? Katanya orang pernah tapi enggak tahu, saya sendiri enggak mau bilang saya Mas. Makanya Bapak yang benerin? Iya, saya yang bener. Dibayar? Enggak ada, ejekan banyak Mas. Diejekin? Iya. Loh, Orang gila, nggak ada yang ngongkot kok mau bilang gitu. Udah dibilang orang gila, Pak? Iya. Nggak mau lempar batu tuh orang? Enggak. Bapak lagi megang batu, martil, Pak? Enggak, kalau ikhlas tuh. Dibilang Biasa gitu. Dia Zoki ya pedagang batu akik, alhamdulillah. dikatain pedagang batu akik. Iya kan, atasnya itu kan bersih, baliknya kan kerikil sama aspal itu. Kan sekarang udah make. Dagang akik datang gitu. Kata orang-orang gitu? Iya, ejekan tuh sama narik becak di ojeki sering. Nggak ada yang bantuin, Pak? Nggak ada. sendiri Pak. Sendiri. Nggak ketabrak Pak. Lo ambilnya sendiri, betul ya sendiri Mas. Ambil sendiri, benerin sendiri? Iya, 30 kilo tuh saya angkat gini sampai naik becak itu, seperti orang olahraga gitu loh. 30 kilo ngangkat sendiri? Saya sendiri itu. Kalau misalnya ada polisi di jalan gitu, nggak bantuin? Enggak, orang minum-minum yang muda-muda itu ya cuma lihat tok sama gini-gini, nggak mau megangnya becaknya nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Pernah ada Pak polisi di jalanan lihat? Waktu nembak jalan nggak boleh itu sama Bapak polisi. Nggak boleh? Nggak boleh, takut bahaya, datang nyetop. Tok-tok gitu. Bapak ketabrak? Tabrak. Oh iya bener, Pak polisinya betul, bener. polisinya itu. Tapi nggak ada yang nolongin Bapak Mas Nggak sekali? ada, sampai 1 minggu nggak ada. Megang becak nggak ada. Bapak dari benerin jalan tuh sejak kapan? 10 tahun yang lalu Mas. Dari 10 tahun yang Ya, lalu? tapi nggak kerja terus gitu enggak Mas. Kalau ada saya narik becak, tarik nafkah ya. Kalau ada lubang saya lihat, nanti malamnya saya tarik aspal tuh dipukul-pukuli gitu. Dari 10 tahun, Pak? Iya, Siapa 10 yang tahun. nyuruh siapa pertama kali, Pak? Nah saya sendiri supaya enggak celakakan orang gitu loh. Supaya nggak nyelakain Ya orang? kalau orang udah motor kan der gitu kan jatuh, mobil belakang kan tabrak mati. Mati. Saya mikir gini Mas, kalau keluarga saya bagaimana, jangan keluarga lain. Kalau tulang punggung kan bahaya, masih nanggung resiko-resiko loh gitu. Niat saya gitu Mas. Lah, Bapak kan kerja dari jam berapa coba? Jam Narik becak. 12 siang, pulangnya jam 9 malam di Carrefour itu ITC. Terus Oh, di benerin Carrefour. jalannya Iya. Pak jam berapa? Bagus, kalau Carrefour ngomong terus nggak apa-apa, Pak. Terus Pak benerin jalannya dari jam Ada diskon sekarang. 10% kalau pakai kartu kredit Bank Mega. Kredit Bank Mega di Carrefour sama di Transmart. Jadi Anda bisa belanja pakai kartu kredit Bank Mega, diskon 10%, tambah diskon K40 tambah 10%. Bisa barang elektronik, semua barang diskon 10%, kecuali digital, rokok, susu di bawah 1 tahun, betul? Sama satu lagi apa ya? Sama produk susu nggak bisa, digital, Gadget. gadget, digital, rokok, pulsa. Nah, kalau yang lain diskon 10%. luar biasa. Nah, Oh, di jadi Carrefour bisa, sama di iya, Transmart, iya. gitu. Bapak di situ jadi kerjanya Beres. bagus. Iya. Pak, terus jadi nambelnya jam berapa, Pak? Ya jam 10 malam Mas. Lah kan Bapak ngayuh Beca. Jam 10, jam 9 kan enggak. Mulai kerja jam berapa? Jam 12 siang. 12 siang. Jam 9 laut.
Selesai. 9 ke laut. 9 Selesai narik becanya. Mulai jam 12 siang. Ya, Selesai jam 9 malam. Ya, saya dapat hasil saya buat makan gitu. Dapat hasil buat Cari makan. bakal tadi itu yang batu itu. Terus ngambil batu? Iya. Jam berapa? Ambilnya di mana, Pak? Tambah di Surabaya sana. Nggak. Kira-kira jaraknya 2 kilo. Jam berapa? Jam 10 malam. 10 malam ngambil batu Iya. itu? Terus dibawa pergi yang lubang. Ke lubang. Terus benerin? Benerin. Sampai jam? 2 malam. Jam 2. Sampai 2 malam? Iya. Kan gelap, Pak. Nggak ketabrak gitu, Pak. Tambah aman saya kalau jam 2 ada kendaraan. Yang gelap itu sore-sore itu banyak kendaraan nempel itu. Nah, kalau jam 2 malam kan orang nggak nyalain lampu. Ada yang mabok lewat itu, Pak. Ya, Gimana? saya terserah dari Allah, Mas. Itu saja. Dan selama ini tidak pernah kena? Nggak pernah kena. Ejekan tok yang pernah itu. Luar biasa. Nah, ya gitu. Kalau saya ketabrak lah kan terserah dari Allah. Soalnya saya ikhlas gitu loh. Betul, Pak. Betul. Karena ikhlas. Betul, Pak, memang Iya. Pak. Saya setuju. Tapi ini mungkin ya orang baik, tujuannya baik ya. Tujuannya baik mungkin dilindungi sama Tuhan Nah, juga amin. ya. Tapi Amin. Pak, Pak ya walaupun Bapak percaya dilindungi sama Tuhan, tetap tidak boleh, Pak. Iya, iya. Ya kan? Tetap harus Bapak menyelamatkan orang lain, tapi Bapak juga harus menjaga keselamatan diri sendiri. bener. Bapak juga harus mulai ngeliat diri sendiri nih, hati-hati nih ya kan. Iya, iya, Mas. Nanti Terima kalau kasih, ya. kalau orang iseng atau orang jahat ya kan kita nggak tahu, Pak. Nah itu Bapak selama kali kerja itu nggak pernah ada yang ngasih uang itu pernah, Pak? Ya kadang-kadang ada. Dermawan itu kadang-kadang ada. Ngasih uang. Ya baru-baru ini tuh tak kasih. Terkenal itu baru ngasih. Sebelumnya nggak ada, ejekan yang banyak. Dulu nggak pernah ada yang ngasih, Pak? Belum pernah ya masuk media Jakarta semua tahu itu baru banyak orang. Pak Abdul ya itu. Terima kasih. Ini megang-megang 50. Masuk ini dompetnya, Mas. Mbak, dompetnya Mbak ini loh. Kalau dapat uang ada orang salaman ya maksudnya sini, Mas. Nggak punya dompet biasa ya. Pak Abdul ya ini kasih orang semua itu 50 masuk sini. Ngumpulnya semua 2 juta, tapi habis banyak yang minta. Loh, jadi Bapak udah dikasih ngasih lagi ke Orang orang lain gitu. minta, saya Siapa minta? ikhlas, nggak apa-apa kan teman itu. Siapa minta? Yang ngejek-ngejek itu. Yang ngejek-ngejek Bapak kasih uang? Iya. Yang ngejek siapa? Yang waktu saya kerja, mate kok gini gak oleh bayaran yang bilang Itu gitu. siapa? Ya teman-teman sama pengemudi beca. Terus gitu. minta. Dapat uang ya sekarang terkenal ya minta. Beli rokok Pak Wek, bilang gitu saya kasih 10. Habis. Habis sekarang. Kan dulu diejek-ejek, Pak. Nggak apa-apa saya, ikhlas. Wih, luar biasa. Ini duit Bapak yang tersisa. Sisanya dari yang masih Pak Dul ya gitu. Ini sisanya sekarang. Sisanya sekarang. Coba ada berapa Gina? Ada berapa tuh, Pak? Coba dihitung di sini, Pak. Ya. Ini kunci kontaknya 500. becaknya ini. Ini kunci kontak beca. Iya, supaya nggak hilang Kunci kontak beca. Ya kalau nutup becaknya digembok. Oh, digembok. Oh, digembok. Biar nggak becanya. diambil pencuri gitu kontaknya. Iya, iya. Wah. Beca mesin. Lain dong dari itu. kontak nyamat. Oh, iya. Lain. Lain. Tek. Kreng. Iya. Kalau batul, krek. Oh iya. Beda. Kali itu. Iya. 2 kintal di becak. 2 kintal. Saya kat sendiri. Nggak ada yang bantu. Nggak ada yang bantuin. Berarti Bapak sehat. Ya, yang bantu Kuat. doa. Yang bantu doa. Gini. Kuat berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Niat saya baik. Allah yang nolong. Nggak pernah sakit, Pak, encok, Pak? Nggak pernah. Suara tok ganggu. Suara ganggu. Gin, Suara itu Gin. oke. Itu berapa, Gin? 5.000, Sisanya ini, Mas. Sisanya. 6.000, 7.000, 8.000, 18.000. Oh, masih ada 50-an. 50. Saya nggak bohong loh, Mas. Ini boleh ya, Pak? Saya hitung ya, Pak ya? Ya. Nggak apa-apa ya, Pak? Sisanya dari Surabaya, Pak. Sini biar Mas Didi tahu gitu. Dari Surabaya bawa sini kan tadi ada kasih orang sampai 2 juta. Ya, nggak satu orang minta saya kasih. Datang kan orang terkenal kan. Halo, Pak Dul terkenal. Woi, minta duit gitu. Saya bilang gini, ini uang bensin, bilang gitu. 119.000 kalau aku nggak salah itu. 119.000. Iya. Oh, kenapa pakai plastik, Pak? Kalau Masukin penuh kan lagi ya, banyak, Pak? dompet kan masih ngatur. Ih, bener. Jadi ini lebih fleksibel. Dompet set Tuh. ini kasih uang masih ngatur di gini kan set masuk kan kantong. Padahal rokok saya kasih bilang gitu. Oh, nggak takut dicuri orang, Pak? Terserah itu nggak pernah kok. Kalau jatuh pernah satu plastik itu. Tapi nggak dari dermawan dari narik becak itu 40.000. Berapa sih sehari dapatnya, Pak? Saya itu kalau kerja itu Mas ya, mulai jam 12 siang, pulang jam 9, kadang-kadang itu ya itu loh Mas, saya nampung ya.
Kalau rame itu 70, 60. Tapi bukan narik becak, kadang-kadang 10 dikasih orang, kasihan Pak, udah tua, nggak punya anak apa, tambahin 10 gitu. Bapak nggak punya anak? 6 anak saya. Oh, 6. Anaknya 6. Laki 3, perempuan 3. Tadi sehari dapat berapa? 60 kalau rame, kalau sepi itu 30. Anak 6. Iya. Anak 6, ntar saya mau tanya, anak 6 kerjanya apa kalau begitu ya? Ya. Ya pasti nggak nambel jalan dong mereka. Iya. Enggak mau. Kerja lain, enggak mau. Tapi Pak Abdul ini adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia membantu orang lain, dia nambel jalan dan sebagainya, dia sebenarnya tanpa pamrih. Dan tiba-tiba dengan kekuatan sosial media yang begitu kuat, nama-nama seperti Pak Abdul ini tiba-tiba bisa melezat. Dan kita terbuka matanya, ternyata masih ada orang-orang seperti ini. Biasanya kita, kalau kita nggak lihat, nggak mungkin. Ngapain ada orang tua kerja seperti ini? Maaf, gila kali ini orang, ya kan? Tapi ternyata ada dan masih banyak. Setelah ini kita akan lihat bagaimana caranya Pak Abdul tiba-tiba berkat seseorang bisa luar biasa dan bisa terkenal sampai sekarang. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Keren. Tadi kan Om Deddy ngomongin soal anak ya, Pak Iya. Abdul anaknya ada 6 ya Pak ya? Iya, 6. Berat ada salah satunya nih di bangku penonton tuh. Ya mau Ibu minta syuting sama Bang Mas Dodi. Mas Deddy Pak. Mas Dedi ya. Iya. Bukan Mas Dodi. Gak apa-apa orang tua. Orang tua jadi benar ya udah. Kalau gitu mulai sekarang kita panggil Mas Dedi. Oh Bapak bener yang tadi. Udah ngobrol sama ini Mbak Wahyuni. Mbak Wahyuni. Ini anak Iya. nomor 2 ini. Mbak Wahyuni ini anak keberapa? Kedua. Kedua. Mbak Wahyuni tahu kalau Bapak kerjanya setiap malam suka menambal jalan. Kalau nambahnya kurang tahu, cuma bawa aspalnya tahu. Nah kalau Kan bawa aspal nggak nambah jalan, Mbak Wahyuni mikir diapain aspalnya? Dimakan gitu. Saya pikir buat apa aspal dibawa ke rumah. Terus? Kan ada tempatnya di depan rumah, dekat gerdu pos kampling itu loh. Kita Nggak taruh di pernah nanya? situ. Aspalnya taruh situ. Terus waktu mau berangkat kerja siang dibawa aspalnya itu. Nah ibu nggak pernah nanya buat apa gitu? Ya saya tanya waktu penuh itu mas, kan penuh sampai bannya itu meletus gitu loh. Terus saya tanya buat apa sebanyak itu aspal ditaruh di beca. Bapak bilang buat nambal jalan itu. Terus Mbak gak Saya kaget? pikir nambal jalan apa gitu loh mbak. Saya kurang tahu. Terus dibawa meletus lagi, pulang nggak bawa beca, cuma bawa bannya aja gitu loh. Bilang sama saya bannya meletus di ITC, pulang jalan kaki. Waduh. Pulang jalan kaki cuma buat mau ambil tembelan ban itu loh. Terus balik lagi. Cadangannya ya di rumah. Anak-anak Balik yang lagi lainnya? jalan. Anak yang lainnya ada yang bantu nggak? Waktu itu cuma kakak saya yang pertama itu. Waktu ngangkat becaknya mau ngelepas bannya itu loh. Yang meletus ini. Kakak saya marah, katanya gini, "Ong becak kok dimuati aspal sebanyak gitu loh." Bapak cuma bilang buat nambal jalan. Tapi jalan apa nggak tahu gitu nggak? Jalan apa nggak tahu. Bapak memang nggak pernah cerita ke anak-anak? Nggak pernah, saya taruh gitu terus. Ada saya tanya, kayak apa Pak? Kampungnya sudah baik kok mau ditempel? Enggak, itu buat nempel jalan. Kalau jalan kan ada yang ngurus, bilang gitu anak saya. Oh, terus? Kalau gak yang atas, nggak turuk-uruk, ditaruh gombal-gombal, ban-ban, kita tabrak, lepas lagi. Nggak minta bantu anak-anak? Enggak mau saya. Ya, Kenapa? saya sendiri mau kerja itu yang ambil batunya tadi itu. Ya, kenapa nggak minta bantu anak-anak? Takut marah. Takut marahi tarik pahlawan bilang gitu. Nggak ada yang bayar kok mau bilang gitu. Oh. Jadi ya buat nempel itu. Terus anak-anak nggak pernah ada yang tahu, nggak pernah ada yang bantu? Nggak ada. Ya kalau yang di rumah itu mas, selokan itu loh, mulai ujung sampai ujung itu dibersihkan sendiri. Sama Bapak? Selokan ya. Wow. Nah, anak-anak yang lain ngapain? Ya anak-anak marah soalnya kok nggak ada yang bantu gitu loh. Mestinya kan itu kerja bakti sekampung, tapi sama bapak dikerjakan sendiri. Sampah penuh, diambil semua, Enggak, dibakar. pertanyaan saya anak-anaknya kok marah bukan bantuin?
Kan kasihan bapak sendirian. Nggak ada yang bantu gitu loh. Kok nggak dibantuin terus sama anak-anaknya? Sama aja dong kalau begitu mah. Mungkin bapak pengen kerja sendiri kali, nggak mau dibantuin apa gimana pak? Kalau dibantuin anak-anak nggak apa-apa pak? Nggak boleh saya. Nggak boleh pak? Nggak, urusan saya sendiri kok itu. Kan anak tambah marah. Ya kalau yang waktu meletus memang nggak kuat yang 2,5 kintal Bang Dedi itu. Dibantu ngangkat, kasih dongkrak itu. Kalau mobil kan nggak dongkrak sendiri, dikasih gini kan. Iya, betul. Kalau becak kan tes gini kan nggak angkat manusia kan nggak bisa. Tapi ini fenomenanya lucu loh ya. Ketika melihat seseorang bekerja, masyarakat bahkan anak-anaknya melihat tidak pantas dikerjakan, dimarahin tapi tidak dibantuin. Nah, ini menarik sekali nih. Ya kan? Kenapa tidak ada yang cowok-cowok? Kenapa tidak ada yang mau bantu anak-anaknya? Tidak ada yang bantu. Bapak sendiri juga nggak mau. Kalau selokan gitu, kan diambilkan karung gitu. Bapak bilang nggak usah. Saya kerjakan sendiri. Kotor katanya bapak gitu. Nggak mau. Niat diri saya sendiri. Gitu. Kerjanya apa pak anak-anak pak sekarang pak? Sopir, kereta bis gitu. Banyak yang sopir itu. Terus ada yang sales gitu. Nggak cukup Bang Dedi. Udah pada menikah? Nggak makan nggak cukup. Udah nikah semua udah nikah. 5 sudah nikah, yang 1 itu belum nikah, sopir travel itu, yang gemuk itu. Oke. 1 tok yang belum nikah itu, 5 itu sudah menikah. Tapi bapak nggak menafkahi mereka dong? Enggak, kadang-kadang cucu itu saya nggak tega. Bawangnya mbak, saya kasih dompet maksiat tadi itu ambil nol. Oh cucu. Nah, cucu. Kalau anak ini nggak pernah minta, kadang-kadang saya kasih, kadang kawan pak, bawa pak, nggak bawa pak, bilang gitu. Kan saya kasihan keadaan ekonomi Bang Dedi. Kalau anak-anak ngasih bapak? Ya kadang-kadang jarang itu. Kalau ada rezeki ya ngasih, kalau nggak ada ya nggak ngasih. Tapi saya gitu, kalau ada rezeki saya kasih, tapi dia nggak mau. Nggak mau. Suruh bawa lagi. Bawa pak, bapak. Kayak beli rokok, saya kan merokok itu. Saya jujur Bang Dedi, bilang itu jujur. Ya, seperti ngangkat batu 40, 30 sendiri itu doanya tok yang seperti Omai Rama, berjuang lah. Berakit-rakitlah dahulu, hari kemudian bahagia terbuka dari Allah. Iya betul. Omai Rama Bang Haji kan pernah naruh lagu itu. Oh, ngefans sama Bang Haji? Super. Ngefans pak? Ngefans ya. Oh iya. Jawab. Doanya kan terkabul. Tapi gara-gara Pak Abdul ini sekarang jalanan di Surabaya dibenerin. Iya, akhirnya yang atas sudah tahu. Oh, dan dibenerin. Gini. Betul. Wali kotanya ngamuk sama DPU. Dan sempat diundang oleh Bu Risma kan? Sempat. Terus gimana Pak? Sampai kencing-kencing Bu. Hah? Kenapa pak? Kencing-kencing. Bu Risma ketemu bapak kencing-kencing? Iya, saya kasih lagu-lagu itu. Kasih lagu? Iya. Bapak nyanyi? Saya menyanyi itu. Loh kok bisa menyanyi? Saya kalau lagu anak muda saya nggak bisa Bu. Kalau nostalgia sedikit-sedikit bisa. Bisa emang bapak? Iya. Apa lagu apa? Kalau kan orang tua kan ingat kalau lagu pop apa yang lama. Coba. Ya itu kalau teringat selalu itu kan. Yang dinyanyiin depan Bu Risma apa ya Pak? Pakai WHM aja. Teringat selalu kalau Eri Johan, Teluk Bayur itu kan masih orang tua kan masih oke. Berarti bisa nyanyi yuk Pak, sini Pak, maju Pak. Ya. Bapak, siapa tahu KD ini lagi mau show Pak. Nanti siapa tahu Bapak. Ya bismillah, selamat bisa lancar bilang gitu. Suara sudah dinormalkan gitu ya. Aku ada keliru loh kok. Gak apa-apa Pak. Artisnya kok ngawur lagunya seperti itu. Iya betul Pak. Lagunya apa Pak? Lagu apa nih Pak? Teringat selalu TKD. Teringat selalu sama Bang Dedi sama Bang orang cantik. Bang ini cantik ini. Si cantik jelita. Apa lagunya? Lagu apa? TKB apa TKB? TKD itu teringat selalu. Siapa? Tetikadi. Judulnya teringat selalu. Om Anu, Mas Billy. Tetikadi teringat selalu. Dicoba dulu, lu tahu nggak? Enggak. Gimana sih? Teng. Itu musiknya itu. Tadi teng. Itulah teng. Saya menyanyi mas gitu loh. Ayo teng. Bapak buka suara dulu kali Pak, nanti diiringin.
Bapak nyanyi Arafik aja deh pandangan pertama gimana? Bisa. Bisa nggak Pak? Nggak bisa lama, udah lupa. Nggak apa-apa, dikit aja. Dikit aja Pak, tuh Pak, lihat kamera Pak. Ya Pak. Pandangan pertama yang aku alami ya, gini loh Arafik. Sampai giginya Arafik itu loh. Celananya yang lebar itu loh. Arafik, pandangan pertama gitu loh Pak. Pak, saya takut Bapak serangan jantung. Serem banget. Almarhum Arafik ya. Bapak kan bisa kayak Syahrini juga kan Pak? Ya. Maju mundur cantik. Ya, maju mundur cantik, maju cantik, mundur Pak. Di Amerika Sarimi saya di TV itu loh. Sarimin Pak. Iya, Sarimin Pak. Cara cantik loh Bang Dedi. Orang Ayu itu loh. Ayu nggak apa-apa. Yang cantik itu toh. Iya. Namanya siapa? Sarimin. Sarini. Oh Syahrini. Maju cantik, mundur cantik, maju cantik, mundur cantik loh itu. Iya benar. Prisma tertawa sampai ya itu. Kalau lagu tadi Bapak mau nyanyi apa sih dikit aja Bapak ya Pak. Teringat kali itu. Iya coba dikit. Teringat pada waktu-waktu ku berjalan-jalan di muka rumahku, rasa berdebar, rasa hatiku ingin lekas lalu. Itu lagunya. Satulah sampah langkau di balik pintu, tersenyum di kau menusuk hatiku. Apa daya sejak saat itu nurani terganggu di setiap waktu. Teringat selalu pada senyummu, ingin ku bertemu dengan Bang Dodi. Bener tadi Bang. Nanti kalau pulang bilang gini, kapan-kapan kita bertemu lagi, mungkin esok atau di lain hari. Bapak. Jatuh Pak, awas Pak. Takut Pak. Iya. Perpisahan nih Bang Dodi, Pak mau pulang nggak lagunya itu. Iya betul Pak. Kalau Allah mengizinkan bisa ketemu lagi. Amin. Tuhan Yang Maha Esa, Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Nah itu. Ini kan keagungan Tuhan, terbuka celengan kan. Kalau Allah nggak buka ya nggak bisa terkenal. Ketemu Bang Dedi, gantengnya pacarku, gantengnya pacarku, ku pegang mulutnya, tangannya Bang Dedi. Ya. Itu lagunya siapa itu tahun kan nggak enak itu. Bapak kan harusnya kalau ngerayu kan Bapak Kenapa nggak ngerayu dia Pak? Nggak berani nanti tua-tua makin jadi nanti. Oh ini tua-tua keladi. Dilihat orang Indonesia nggak berani. Kalau Mas Dedi kan biasa. Kalau saya berani. Ayo tapi ini nggak berani. Coba Pak, mau tahu Pak, ayo. Si cantik jelita, ku rindu kepadanya. Lah itu. Kok jauh amat Pak? Deket Pak. Si cantik jelita itu lagu aja. Iya Pak, nyanyi aja Pak. Saya kalau masak orang cantik grogi. Oh grogi. Teringat yang masa lalu. Oh, teringat masa lalu. Silakan Pak. Duduk lagi Pak. Malam di Cianjur itu kan masih tak enak. Duduk Pak. Infusnya tolong dibawa. Sehat Bapak. Tapi luar biasa loh. Saya tadi begitu Arafik, wah takut ini saya. Iya. Waduh. Luar biasa. Pantes Tuhan sayang Pak. Sayang. Ngobrol yang penting angkat batu loh. Sampai 2 kintal setengah naik becak. Dan kuat ya. Orang muda-muda mak lihat. Saya nggak ngelongso. Tidak ini apa komplain, tidak tolong komplain. apa itu enggak. Mau diambil boleh ya boleh Pak, enggak apa ambil. Tanya ya enggak ada gitu. Saya angkat, ngumpul, minum, berangkat itu. Sampai anak itu marah.
Enggak apa-apa. Gimana Bapak diundang Mbak Risma gimana? Bu Risma? Tapi Risma sampai tertawa gitu. Padahal diundang kok nggak mau itu diundang nggak datang sama DPR, Pak Tiono sama Armuji itu. Katanya Bapak ditawarin jadi PNS, betul? Betul mau. Tapi saya mau gini bilang sama DPR sama Bu Risma, jadikan mandor. Bapak maunya jadi mandor? Mau, tapi ya mandor nggak mau ngawasi tok. Kuli kerja, saya kerja gitu Bang Deddy. Oh, Bapak masih mau kerja juga? Masih pekerjaan yang kerja. Bu Risma ketawa-ketawa gitu. Ya mau bilang gitu. Oh. Itu barokah dari Allah kok ya. Jadi sekarang Bapak udah punya jabatan sebagai mandor jalan. Belum dapat surat resmi, belum. Oh belum? Udah belum dapat surat resmi? Belum, cuma ucapan tuh bisa meleset. Wah iya. Kalau ada hitam putih janji itu kan enak, bisa digugat. Itu pasti bicara tak wis mari ya wis bilang gitu. Terus Bu Risma belum ngasih surat? Belum. Oh, Bu Risma nonton ini. Bu, tuh minta suratnya Bu cepetan biar resmi katanya. Iya, biar segera bisa bekerja. Kalau nggak gaji, lo ini suratnya lebih. Ya, tapi kalau Bapak kerja nih, ada yang malas nih, anak muda malas, Bapak marahin nggak? Ya saya bilangi dulu, nanti langsung dibilang kan dipecat kan kasihan dong Deddy. Nanti Bapak lagi yang kerja? Ya, konmek nyambut kalau kerja yang giat, kalau nggak giat kedua kali saya laporkan lo gitu. Oh. Gitu. Kalau salah langsung itu lo malas Bu Risma dipecat kan kasihan, saya peringati dulu. Kalau kerja yang baik ya kan saya mandor. Iya Pak, bilang gitu. Kalau dua kali nyeleweng, langsung lapor boleh sama gitu. Biar dipecat? Biar dipecat nggak apa-apa. Cara langsung gitu. Baik. Saya sudah terhubung dengan telepon. Ini adalah Bapak Himan Utomo. Himan Utomo ini adalah orang pertama yang memposting cerita tentang Pak Abdul di Facebooknya hingga tersebar dan jadi ramai banget tersebarnya kemana-mana. Coba langsung aja, udah tersambung? Sudah? Oke. Ini adalah, halo? Halo. Pak Himan, apa kabar Pak? Baik Pak. Ya, Anda lihat Pak Abdul waktu itu gimana ceritanya Pak? Itu kebetulan saya nggak jauh dari tempat beliau benerin jalan Mas. Jadi sekitar 10 meter lah. Terus saya curi foto beliau waktu beliau benerin jalan. Baru saat itu setelah saya ambil fotonya saya ajak ngobrol beliau. Terus saya posting itu sesuai dengan dialog saya dengan beliau. Diposting ceritanya gitu? Iya. Oh, apa yang Anda lihat? Jadi Pak Abdul ini memang bekerja benar-benar tidak minta uang, tidak apa itu Pak sama sekali Pak? Benar Mas. Soalnya waktu itu pun saya ajak ngobrol juga cerita banyak gitu loh tentang hidup, tentang dia benerin jalan, bahwa dia itu nggak pernah gitu loh minta ataupun minta sesuatu ke orang. Kalau memang ada orang yang minta ngasih, baru dia yang mau terima gitu Mas. Nah, Bapak sendiri kenapa Anda kok bisa, Anda sendiri kenapa bisa tergerak gitu? Ngapain Anda harus nulis ini di Facebook? Karena saya sendiri ini Mas, barusan tahu kalau beliau ini yang ngerjain jalan yang setiap hari saya lalui gitu loh, saya lewati gitu. Tuh, berarti Bapak ini yang selama ini benerin jalan yang saya lalui, saya lewati gitu. Akhirnya biar orang lain juga tahu, saya posting di Facebook itu. Tapi nggak tahu kalau efeknya sampai seluar biasa ini gitu. Tapi bagaimana setelah efeknya luar biasa gini gimana? Anda merasa? Ya, saya juga turut gembira ya bahwa Pak Abdul sudah dapat apresiasi dari masyarakat, dukungan juga dari pemerintah gitu. Menurut Anda, Anda kan melihat sekali pada saat Pak Abdul mengerjakan jalanan ya, Anda lihat ya itu ya? Iya. Nah menurut Anda Pak Abdul ini kalau saya simpulkan dari 1 atau 2 kata saja, dia ini orang tua atau orang yang apa sih Pak? Orang seperti apa dia ini? Kalau saya bilang orang yang luar biasa. Karena dia orang yang luar biasa karena jiwanya tulus, membantu pengguna jalan tanpa dia diketahui orang gitu. Tanpa diketahui orang? Iya. Dan Anda adalah salah satu pengguna jalannya? Iya, betul. Yang mungkin bisa saja dibilang banyak orang yang terselamatkan gara-gara beliau, betul ya Pak ya? Betul Mas Ridi. Karena saya mengalami sendiri, saya pernah jatuh dari motor karena jalanan berlubang gitu.
Iya. Dan jalanan di situ memang banyak lubangnya dan Anda pernah ngalamin lubang dan hilang gitu karena ditutup. Betul Mas Adi. Dan Anda Saya tidak tahu sendiri awalnya. Sebelum dibenerin beliau sampai sesudah dibenerin beliau. Oke. Nah, Anda udah ketemu dengan Pak Abdulnya? Sudah ketemu. Mungkin ada pesan Pak dari Pak Himan untuk Pak Abdul sekali lagi di sini Pak, saya mau dengar. Ya, tetap jaga kesehatan Pak Dul, tetap semangat. Ya, amin. Alhamdulillah. Apa yang Pak Dul kerjakan sekarang sudah diapresiasi oleh semua pihak masyarakat dan pemerintahan. Tetap lanjutkan semangat Pak Abdul. Amin. Baik Himan, terima kasih banyak. Iya Mas Dedi, selamat. Pertama kali yang tahu itu. Pertama kali yang tahu. Saya nggak sengaja itu malam hari. Saya rasa bukan pertama kali Tama yang tahu, tapi pertama kali orang yang peduli dan berinisiatif untuk menulis. Karena kalau yang tahu yang ngejek gila kan banyak Pak. Banyak. Akhirnya minta uang. Akhirnya minta uang. Iya. Biasa Pak. Terkenal Bang Dedi. Lu mesti oleh diake. Oh biasa. Kalau dulu belum apa-apa dikata-katain. Kalau udah terkenal deketin minta duit. Biasa itu. Dikasih 20 narget 50. Wah biasa. Kurang 20. Saya nyetop Pak. embong lo bilang gitu. Waduh. Bang suruh nyetop ya siapa? Saya kira ikhlas. Ada dananya. Itu ada gitu. Luar biasa. Oke, baik. Nah setelah ini saya punya seorang kakek juga. Ini kakek ini adalah kakek seorang pembuat bakyak. Ada yang tahu bakyak itu apa nggak? Tahu kan? Tahu. Oke. Tapi ada yang pakai bakyak nggak? Itu dia masalahnya. Zaman company. Nah, itu dia makanya. Jadi bakyak itu sebenarnya udah nggak dipakai, udah jarang banget orang pakai. Tapi ada kakek yang kerjanya sampai sekarang adalah membuat bakyak. Iya. Ya, kita lihat, kita ada videonya tentang dia membuat bakyak, coba. Langsung aja kita undang ya. Ini adalah Pak Jokasmo dan Poniran, anak dari Pak Jokasmo. Dan kita akan bicara dan kita akan ngobrol dengan Pak Jokasmo tentang apa sih yang Pak Jokasmo lakukan ya, membuat bakyak dari muda sampai sekarang, dan siapa pembelinya setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ada kakek-kakek lagi, kali ini pembuat bakyak. Jadi balik lagi kamu yang nanya. Ya. Aku lagi yang nanya. Habis kamu baru saya tanya. Nanti kalau Pak Jokasnya nggak bisa jawab dulu. Gimana? Oke, Bapak. Namanya Bapak Jokasmo. Oh iya, Bapak udah usaha bakyak dari tahun berapa? Udah berapa lama? Tahun berapa? Yen tahun yang kula mboten kemutang wong kula menika awit alit niku mau nglajengaken bapak kula. Maaf ya bahasa Indonesia kurang lancar. Iya. Bapak kula niku gamelane niku kayak saya ngelajengke kula. Oh, Dedi. Ini. Iya. Makanya saya suruh kamu yang Iya. Gimana Mas? Ini kalau tahunnya nggak inget, tapi dari zaman Simbah dulu emang sudah bikin bakyak sampai diterusin kepada bapak saya ini udah temurun-temurun. Oh, tahunnya udah nggak ingat. Tahunnya nggak ingat. Tahunnya sudah lupa berarti, tapi dari muda. Masih dari muda dulu udah bikin bakyak. Masih muda dulu bakyaknya. Oke, itu harganya kalau dijual berapa Pak? Yang bakyawan ya 2.000. Siji 2.000. Iya. Oh. 2.000 tuh yang kayunya. Yang kayu biasa. Emang ada berapa macam Pak? Kayu. Kalau kayunya bermacam-macam Bang Ded. Ada yang mahal juga? Ada. Dari kayu jati juga ada yang dibikin sendal bakyak itu lebih mahal lagi. Oke. Bapak ini bahasanya apa ya Pak ya? Apa? Gimana? Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa. Jawa. Bisa bahasa Indonesia nggak lancar. Bahasa Indonesia Om Dedi bisa tak bahasa Jawa? Kui bakyak kui sing tuku sapa Pak? Kan pakai Pasar. Ono sing tuku ono. mantan. Jadi ada yang beli. Toko-toko ini kan mendeti ada benten toko. Oh, jadi ada toko-toko juga yang beli. Iya. Orang juga ada yang beli, toko juga ada yang beli. Sehari produksi berapa? Sehari piro, bikinnya piro? Bakyak. Bahkan teman-teman saya mendet niku saya tinggal ke yang
Gangsal kodi ngeten kok setunggal atus setel. Niku gangsal kodi. Zaman waktu masih Dulu muda. waktu muda bisa 200 katanya. Nah, kalau saiki Pak, wis tuwek akhirnya. Nah niki gitu sih. Sih damel iki ya. Saya tekan biro. Setino tekan. Saya nggak kedengeran Mas. Setino tekan. Saya kalian pun Oh, sudah. je. Sangguan Biro. Tigang dosa. 30. 30. 30. Oh, bikin bisa 30. Iya. Harganya 2.000. Iya. Untungnya piro, Pak? Untuk Untungnya iki 60 60 ribu. 60.000. Bukan untungnya tapi harga keseluruhan ya 60. 60.000 itu semuanya. Keseluruhannya. Nah, untungnya berapa itu? Untungnya ya kisaran berapa itu? Kalau dihitung dari bahannya kan belum tentu kan, Bang. Bahannya dapat dari mana? Beli dari itu tangga, ada yang juga beli dari mana jauh, pada nawarin gitu loh. Oh, Nah, bukan ini- dari teman sendiri apa Bukan, gimana beli. gitu? Oh, beli. Nah, ini kerja Bapak ini apa kerja keluarga misalnya anaknya tuh? Anak. Masih bikin bakyak juga enggak? Saya Iya. saya bukan, Enggak. saya lebih ke buruh. Saya buruh-buruh lain. Oke. Kenapa Bapak kok masih mau bikin bakyak gitu? Memang ada yang beli atau gitu kan udah jarang yang pakai, Mas? Kalau bakya kayaknya dihitung-hitung masih laku juga, walaupun di zaman yang sudah modern gini. Nyatanya bapak saya masih lancar bikin gitu. Masih laku? Masih laku. Oh. Nah, itu dia sehari bisa laku berapa itu? Kalau sekarang kan udah nggak menjajakan lagi, bukan keliling lagi, tapi lebih ke bikin di rumah, terus ada yang ngambil. Bikin di rumah ada yang ngambil? Iya. Oh, dibawa nggak sih bakyaknya? Ada sih di belakang saya. Ada? Ada. Wah, saya mau lihat dong. Oh, boleh. Boleh, diambil aja. Pak. Oke. Saya pengen lihat bakyaknya Iya. seperti apa gitu. Nah, Pak, bisa ngomong Jawa, Pak? Pulau. Bisa toh? Takut. Wah, ya, coba ngobrol. Internasional. Oh, internasional lagi. Dunten nggih saged, Jawa nggih saged. Coba Pak, ajak ngobrol. Dapatnya berapa kalau sehari, Pak? Kok dapat sampean pinten dinten, Pak? Lho, Men damel kapyak niku dinten asal pinten. Bondoke sakmane swidak. Patine niku pinten ngoten lho. nek ngen batine mboten kenging temtokaken. Ah, nggih. Amargi lek mboten kenging temtokaken nek bakul. Nggih. Nek bakul niku nggih mestine kula suda regane. Nggih. Kek kayune kepara mung mendhet nek lek mendhet kathah nek dereng dadi duit kabeh dereng kula bayar. Maksudnya gini, ambil kayu itu kalau kapyaknya itu laku, kalau belum dibayar yang pula itu nggak bisa kembalikan gitu loh. Oh, Maksudnya mbak gitu. maksudnya gitu. Iya. Nah, ini nggak capek dia bikin bakyak, Pak? Kan maksudnya selama ambil kapyak nih. Boten. Nggak capek katanya kalau bikin kapyak. Nggak capek dia? Nggak capek. Ini yang biasa Pak Yudi. Yang ini buat rematik. Ini buat rematik. Wah, ada yang buat rematik juga. Seperti Sony Tolong itu loh. Reklamnya Sony Tolong. Sony Tulung rematik? Enggak, reklamanya iklannya itu loh. Kan suruh pakai sandal ini bukan nggak rematik. Survei membuktikan lah. Dulu sekarang kan Bandi Mas Tokol yang wawancara. Gini. Coba Om Deddy pakai yang anti rematik. Anti rematik. Iya. Bapak pakai dulu, Pak. Pak, sampean damel. Coba. Iki sana anu kula jalure kula aspal. Amri men kula betul sampean ndak main damel nih kan. Yo gorau. Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan Pak, mungkin tiba kalau anune. Soalnya umurnya lebih tua ini, Pak. Saya 65 ini 80 ke atas. Ah, sama damel, sama nyatek, partekan kali Bang Deddy. Gitu. Pun, nyatek pelan-pelan. Pun apa lo? Nah, cukup kan? Niki rematik, niki sing boten. Tunggu, ini kanan kirinya yang mana? Boten kiri Bang Bayamen, Pak. Nggak ada, itu memang dibikin sama. Sama memang. Oh, sama memang? Iya. Loh. Oh, kanan kiri sama tuh. Nah, kan cakep tuh Om, Kan sekali-sekali pakai bakyak. Ini cocok ini lah. Nah, ada lubangnya. Bukan lubang buaya, lubang Lah, oh, bodoh kok. dikira lubang buaya nanti. Nah, ini. Ya pun, sampai nyatek kali
Gimana tuh? Saya mau coba jalan, tapi ini agak nggak imbang bawahnya. Harus coba satu yang rematik dong. Kalau yang ini kan ini nggak apa-apa kayak pakai sendal biasa, pakai yang ini sekaligus. Enggak, ini bawahnya nggak beda. Coba yang ini. Rematik yang ini. Aduh Pak. Lu belum apa-apa kau udah. Saya main guyu. Belum apa-apaan, saya udah berdiri satu kaki ala-ala limbat nginjek duren. Kalau nginjak duren, Bang, nginjak lemen sampean. Bagus buat kesehatan. Kau coba nih. Emang sakit? Ayo coba. Ayo coba. Buka, ayo. Sebelah aja ya. Ya. Ini Cinderella. Awas pelan-pelan. Maju cantik, mundur cantik. Om Deddy, jangan gitu-gitu. Ya. Amin nak, Jalan, jadakan maju cantik, mundur cantik. Maju cantik. Masa orang tua tuh yang dibuat dagelan yang lebih cantik. Iya, bener. Yang tua gini buat maju cantik, maju cantik. Pernah ini ya, Pak. Momennya, ayu. Ayo. Seperti Sarimi, maju cantik. Sarimi lagi. Ya, iya. Ya, Pak, ya? maju cantik. Sakit ya? Sakit, Lumayan rematik, sih. Pak. Maju cantik, mundur cantik. Sayang, ya ini. Sakit loh. Sakit lah. Iya bener ya. Kayak nginjek duren. Iya bener loh. Kalau yang itu harganya berapa Pak? Begini pinten Pak? 50. Kita ngapain Pak? 5.000. 5.000 yang rematik. Oh yang 5.000 yang rematik. 5.000 yang buat rematik. Sing biasa pinten Pak? Lo ngewu? 2.000. 2.000 yang biasa. Ya udah, kalau gitu saya lanjut lagi setelah yang satu ini. Ya, kita masih bahas bakyak. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya punya pertanyaan terakhir buat dua orang kakek luar biasa ini. Saya tanya dulu sama Kak Abdul. Ya. Terus kakek Abdul tanyain sama Pak Cukasmo ya Pak ya. Oke. Iya. Bapak kan udah tua Pak. Ya, Kenapa nggak di rumah aja sih Pak? Kenapa masih mau kerja? Ya Pak, kalau saya ini maunya kerja sama anak suruh berhenti. Tapi masih banyak embang rusak itu. Kenapa masih ngayu beca Pak? Kenapa nggak berhenti aja? Kata anak-anak itu kalau maunya nggak cukup. Anak 5 itu yang sudah rumah tangga itu. Jadi masa anak nggak cukup, orang tua itu dibuat makan sendiri nggak cukup. Orang tua mau makan itu kan dimakan bapak itu kan nggak enak gitu loh. Jadi nggak mau merepotkan anak? Nggak mau merepotkan anak, dari sana dikit-dikit dapat nafkah sendiri, dimakan tuh enak Bang Deddy. Luar biasa. Tidak merepotkan anak, nafkah sendiri, dimakan rasanya sendiri, enak ya Pak ya? Mau merokok ya enak. Enak semuanya ya, jadinya Pak. Itu Panjang umur. barokah dari Allah. Luar biasa. Oke Pak, pertanyaan yang sama tolong Bapak tanyain sekarang. Nggih Pak, Pak sampean pun sepuh nggih. Nggih. Saged ada pengalaman nggih. Ini kan pun ridho niki Gusti Allah. Nggih. Nah, niku sampean harus bersyukur kepada Gusti Allah sing ciptakan umur sampean. Pak, bukan dinasihatin Pak. Ditanyain kok masih bekerja gitu udah tua Pak. Sampean pun sepuh kok tadi kerja dari pundi Pak. Anake pun kata. Kalau nek mboten kerja, niku asale negeri mboten pati enak rasane. Ampun entuk nggih. Ini kalau sempetaken ya. Dadi saentuk-entuk nek le kerja dhewe niku ngrasakake enak. Nah, pendapatnya seperti saya Bang Deddy. Merepotkan anak tak mau, tapi sendiri dimakan itu enak. Jadi kesimpulannya adalah uang yang dicari sendiri buat makan. Makan sendiri, masak sendiri, minum sendiri, itu ya itu, masak sendiri, minum sendiri, cuci sendiri, ya itu, ya itu. Wah Pak Abdul lama-lama jadi Saiful Jamil nyanyi. Hamdan nanti lagu miskin. Termiskin di dunia. Hamdan Tete itu loh yang tahu tampil di Pemilih 100. Jangankan kedong gubuk pun aku tak punya itu. Oke baik. Terima kasih udah hadir di sini semuanya Pak. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Sehat selalu, amin. Dan tadi udah dengarkan bahwa kalau nyari uang sendiri buat makan sendiri enak rasanya, nikmat rasanya. Enak rasanya pokoknya. Dan
iya itu. Ini adalah contoh, apalagi Hari Kebangkitan Nasional ya. Kalau kita bicara Hari Kebangkitan Nasional, kalau kita bicara pahlawan itu apa sih gitu kan? Pahlawan itu sederhana lah, nggak perlu berjuang sekarang melawan penjajah, udah nggak ada penjajah ya. Jadi melakukan sesuatu yang orang lain tidak mau lakukan untuk membantu orang lain, itu buat Anda menjadi seorang pahlawan. As simple as that. When you do something that other people won't do to help other people, that's make you a hero. Saya dari Corbusier dan Nikta Gina, inilah Hitam Putih.